berjanji untuk berpartisipasi pemilu sebentar lagi. Ayo kita gunakan hak pilih. Siapa cinta negeri pasti kita memilih. Siapa cinta negeri pasti kita jadikan pemilu pesta demokrasi yang jujur dan adil. Siapa cinta negeri pasti kita memilih. Siapa cinta negeri pasti kita sukseskan pemilu 2024. Suara Anda menentukan masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan membuat video tentang membahas isu tentang kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam partisipasi demokrasi di Indonesia. Untuk itu, izinkan kami perkenalan dulu. Demokrasi yang kuat membutuhkan kita semua. Saatnya kita bergerak dan maju bersama. Dimulai dari hal kecil seperti gunakan hak pilih kalian, berikan masukan kepada pemerintah, dan lawan hoax dengan fakta. Karena demokrasi tidak akan berarti tanpa kalian. Mari jadikan suara kita kekuatan untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Demokrasi bukan hanya tentang kita memilih pemimpin, tapi bagaimana tentang aspirasi kita didengar. Namun, sayang, di balik suksesnya Pilkada 2024, masih banyak masyarakat yang apatis dan tidak peduli tentang demokrasi. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem keputusan yang dibuat berdasarkan mayoritas dari suara masyarakat. Namun, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya sebagian dari masyarakat. Tanpa partisipasi yang cukup dari masyarakat, maka ini dapat mengakibatkan bias dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang pertama yaitu kebijakan publik yang seringkali tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya yaitu subsidi energi. Banyak subsidi yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak begitu membutuhkan, seperti pelaku industri besar. Sementara kelompok masyarakat yang sebenarnya benar-benar membutuhkan rentan tidak mendapatkan manfaat yang memadai. Hal ini menunjukkan lemahnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan publik, sehingga kebutuhan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terakomodasi dengan baik. Yang kedua yaitu ketimpangan sosial yang meningkat. Ketimpangan ini terlihat dari kebijakan ketahanan pangan tahun 2024, di mana alokasi dana dan proses sering lebih menguntungkan wilayah yang dengan akses yang lebih mudah dan terorganisir. Sementara itu, wilayah yang lebih membutuhkan seperti wilayah terpencil dan pelosok seringkali tertinggal. Ada beberapa alasan mengapa banyak orang enggan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Seperti yang pertama yaitu disinformasi dan hoax. Di era digital ini, kita gampang sekali terpengaruh oleh berita palsu. Inilah yang membuat banyak orang bingung dan kehilangan kepercayaan pada sistem. Yang kedua yaitu kurangnya edukasi politik. Tidak semua orang memahami bagaimana pentingnya memilih dan bagaimana cara memilih dengan benar. Dan yang ketiga yaitu kekecewaan terhadap pemerintah. Ketika aspirasi tidak didengar, masyarakat akan merasa apatis. Tapi apakah diam dan tidak peduli adalah solusinya? Tentu tidak.
Justru disinilah peran kita dibutuhkan untuk memperbaiki sistem. Tantangan partisipasi demokrasi di Indonesia. Ada banyak tantangan partisipasi demokrasi di Indonesia. Kali ini saya akan menyebutkan 5 tantangan partisipasi demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah rendahnya literasi politik. Rendahnya literasi politik ini sangat menyulitkan masyarakat untuk memahami sistem demokrasi di Indonesia. Yang kedua adalah informasi yang tidak merata. Informasi yang tidak merata ini adalah menyebabkan banyak informasi yang keliru terhadap masyarakat. Dia menganggap informasi yang tidak penting menjadi penting. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan, kesenjangan sosial budaya juga sangat berpengaruh terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Yang keempat adalah sistem politik yang kompleks. Sistem ini juga sangat menyulitkan untuk masyarakat berperan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Yang kelima adalah money politics. Money politik ini juga sangat sering kita temui. Praktik politik ini sangat tidak berintegrasi terhadap sistem demokrasi di Indonesia.